Ada lagi. Bagaimana caranya merasakan Allah itu ada, dan apa hukumnya ketika pemikiran kita melampaui batas tentang Allah? Nah, untuk mengetahui, meyakini bahwa Allah itu ada, berarti harus tahu dalil-dalilnya sifat wujud. Dalilnya sifat wujud ini banyak sekali. Tadi yang saya sampaikan itu kan hanya satu fenomena. Sebenarnya dalil wujudnya Allah itu gak bisa dihitung, saudara. Itu harus dipelajari. Dalil-dalil wujudnya Allah itu bahaya itu. Khawatir goyah keyakinannya tentang wujudnya Allah. Para ulama dulu menetapkan di antara dalil wujudnya Allah adalah fenomena alam, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini tidak pernah terlepas dari inayah Allah. Apa inayah itu? Dari perhatian dan pertolongan Allah. Di dunia ini setiap ada kebutuhan, pasti Allah menyiapkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan itu. Setiap ada penyakit, Allah menyiapkan obatnya. Setiap ada kekuatan, Allah menciptakan yang mengimbanginya. Apa saja di dunia ini ada. Saudara misalnya ya, bangun rumah, saudara tinggal mikir rumahnya mau dibentuk seperti apa, isinya mau apa saja. Itu barang-barangnya ada semua, yang penting uangnya ada. Saudara misalnya butuh minuman, minuman ini kan tawar kan rasanya. Misalnya ingin manis, Allah menciptakan gula. Ingin pahit, Allah menciptakan kopi. Ingin asam, Allah menciptakan asam. Atau ingin apalah, ternyata setiap kita ini punya keinginan, barangnya itu ada. Siapa yang menyiapkannya? Kan gak siap sendiri. Ternyata semuanya yang menyiapkan adalah Allah. Itu namanya dalil inayah. Dalil-dalil wujudnya Allah itu gak terbatas, banyak sekali. Karenanya para buya, para asatid ini perlu menanamkan dalil-dalil wujudnya Allah kepada generasi. Mengapa? Sekarang ini orang-orang komunis, orang-orang liberal, orang Nusantara gentayangan di mana-mana. Khawatir anak-anak kita kuliah ke Pekanbaru, kuliah ke Jakarta, ke Jogja, jumpa dengan dosen-dosen yang liberal, komunis, diajak meragu-ragukan wujudnya Allah. Na'udzubillah min. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Kita memikirkan Allah melampaui batas. Kita ini memikirkan Allah melampaui batas, gak boleh. Batasnya ya sifat 20 itu. Dan dilarang memang. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq, dalam hadis. Renungkan makhluk yang ada ini, jangan merenungkan zatnya Allah. Mengapa? Kalau kalian merenungkan makhluk ini, maka akan mengantarkan kamu pada kesimpulan kemahakuasaan Allah, kebesaran Allah. Kalau kamu merenungkan zat Allah, kamu gak mampu. Makanya para ulama membuat rambu-rambu sifat 20 itu. Tujuannya itu. Ada lagi. Apa maksud Dirikan Islam Nusantara? Apa maksud dirikan Islam Nusantara? Tadi sudah dijawab itu Islam Nusantara. Islam Nusantara yang sekarang beredar itu maksudnya Islam liberal atau moderasi beragama. Maksudnya itu. Itu ya agar orang Islam nakal-nakal sedikit-sedikit keluar dari ajaran Islam. Itu Islam Nusantara. Seperti anggapan orang Nusantara lebih baik daripada orang Arab. Gak betul itu. Anggapan-anggapan gak betul. Ada lagi. Rokan dulu ini ada kebiasaan ketika orang meninggal membaca Al-Qim 7 setiap subuh ketika 7 hari pertama dibumikan. Izin jelaskan dasarnya. Talqin itu
ada dalil hadisnya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Sebagian ulama mengatakan sahih, sebagian mengatakan tidak sahih. Tapi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, umat Islam di barat dan di timur sepakat mengamalkan talqin. Jadi talqin itu memang dianjurkan, itu ijma umat Islam di mana-mana. Jadi 4 mazhab ini menganjurkan talqin, saudara. Ya seperti yang ada di Majmu' Syarif, Majmu' Latif, karena ada surat Yasin itu. Di belakang ada talqinnya. Ya seperti itu. Cuma biasanya talqin itu dibaca setelah pemakaman. Ketika akan menghadapi pertanyaan dari malaikat munkar. Biasanya bacanya 1 kali. Ada kejadian di Kalimantan Selatan, karena orang-orang Muhammadiyah dan orang Wahabi di Alabiyo melarang talqin. Akhirnya orang Ahlus Sunnah di Amuntai mentalqin orang mati 3 kali. Mengapa? Karena dilarang, akhirnya ditambah 3 kali. Setiap ada orang mati yang mentalqin 3 ulama biasanya. Kalau di sini berapa kali? 7 hari ya. Wah, tambah mantap itu. Tapi kalau hari kedua mungkin dah selesai pertanyaannya itu. Kan pertanyaannya hari pertama. Tapi gak apa-apalah, itu untuk mentalqin yang hidup juga sebenarnya. Talqin itu kan mengingatkan kita yang hidup. Orang itu ketika mati, rohnya dicabut oleh malaikat, ditaruh di atasnya. Siapa saja yang datang kepada jenazahnya, roh ini melihat. Begitu diantarkan ke kuburan, ada di atasnya. Begitu masuk ke dalam kuburan, ditutup rata dengan tanah, roh ini masuk lagi. Dan sadar seperti begini ini. Cuma kata para ulama, yang hidup itu dari perut ke atas, lalu duduk berhadapan dengan malaikat. Perut ke bawah tidak bisa bergerak. Mengapa? Mungkin takut lari. Sadar begini ini, makanya mendengar suara-suara yang di luar. Ketika diberi caranya jawaban, mendengar dia. Makanya ada talqin. Terus, apa beda sifat Allah dengan zat Allah? Jadi yang pertama, yang kedua, Allah itu, apakah Allah itu nama atau ucapan? Kalau nama, siapa yang punya nama Allah itu? apa perbedaan antara sifat Allah dengan zat Allah? Zat Allah itu punya sifat, dan sifat Allah itu ada sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud. Dikatakan sifat nafsiyah ya karena memang wujudnya Allah, ya zat Allah itu. Lalu sifat salbiyah itu yang ditanya sifat apa? Kalau sifat salbiyah itu artinya sifat yang menafikan apa saja yang tidak layak bagi Allah. Itu sifat salbiyah namanya. Lalu sifat ma'ani. Kalau sifat ma'ani itu artinya apa? Sifat yang wajib bagi Allah, yang tanpa permulaan, yang menetap pada zat Allah. Lalu posisinya bagaimana? Sifat ma'ani itu bukan zat Allah, bukan selain zat Allah. Jadi seperti itu. Lalu apa? Ya sifat ma'ani namanya. Mau diapakan? Perbedaan sifat. Sifat itu banyak. Kalau Asmaul Husna ada sifatul zat, ada sifatul fi'li. Itu Asmaul Husna. Kalau yang sifatul zat itu kalau yang sifatul zat itu kata para ulama Asy'ariyah, sifatul zat itu azali, tanpa permulaan dan tanpa akhirat. Kalau sifatul fi'li itu tidak azali, tetapi baqo bagi Allah, tanpa akhirat. Itu kalau sifatul zat. Itu bisa dibaca di dalam kitab-kitab akidah ya, dalam kitab-kitab tauhid, Syarah Ummul Barahin. Biasanya di daerah Minang, di daerah sini kitab yang diajarkan kitab apa? Kitab-kitabnya Imam Sanusi atau kitab Sifat 20 Syekh Dawud Fatani ya. Biasanya di situ ada.